Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nazla ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sharru kana ya'usan. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Assalam yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang masih terbatas, di mana segala sesuatu masih menggunakan protokol kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu dari rumah menuju tempat ini lalu kembali ke tempat semula, setiap langkah kanannya Allah limpahkan rahmat, cinta dan kasih sayangnya, dan setiap langkah kirinya Allah hapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya setiap tarikan nafas kita ini adalah langkah kita kembali kepadanya. Jadi alangkah ruginya kalau dalam hidup kita yang demikian singkat ini kita tidak isi dengan berbagai amal saleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh kali ini topik yang hendak kita bawakan tentang berislam dengan cinta, ya. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena memang cinta itu adalah emosi positif tertinggi di dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan alam semesta ini sebenarnya adalah manifestasi cintanya Allah. Namun ada sebuah dialog yang barangkali bisa menjadi peluh untuk kita memahami tentang kenapa pentingnya kita mencintai di dalam berislam itu. Jadi suatu ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu berdialog kepada sejumlah sahabat. Beliau bertanya secara retorik kepada para sahabat-sahabatnya itu. Wahai para sahabat-sahabatku, menurut kalian siapakah makhluk yang paling menakjubkan keimanannya itu? Sahabat pun menjawab, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya Rasul, yang menakjubkan keimanannya itu adalah para malaikat. Kata Nabi, bagaimana mereka tidak beriman? Mereka senantiasa melihat arsy Allah, mereka menerima berbagai perintah Allah, tak sedikit pun mereka mengingkari Allah. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau begitu, yang menakjubkan keimanannya itu ya Rasulullah adalah para nabi dan rasulnya. Maka Bapak Ibu, Nabi kembali menjawab, bagaimana mereka tidak beriman sementara firman-firman Allah itu diturunkan kepada mereka? Kalau begitu ya Rasulullah, kamilah para sahabat-sahabatmu ini yang menakjubkan keimanannya itu. Lalu Bapak Ibu, Nabi menjawab, bagaimana kalian tidak beriman? Kalian hidup bersamaku, melihat, menyaksikan apa yang aku saksikan. Nah, lalu Bapak Ibu dirahmati Allah, para sahabat balik bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, kalau begitu siapakah makhluk yang menakjubkan keimanannya itu?
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, yang menakjubkan keimanannya itu adalah umat yang hadir jauh setelahku, tetapi mereka beriman, bahkan mencintaiku. Sesungguhnya aku sangat merindukan mereka. Merekalah saudara-saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dialog ini menjadi suatu pembelajaran kepada kita, bahwa ternyata yang disebut sebagai makhluk yang keimanan yang menakjubkan itu justru merujuk kepada diri kita. Kita yang jauh beratus-ratus tahun, berabad-abad lamanya terpisah dengan baginda Rasulullah, tetapi kita mengimani bahkan mencintai Rasulullah. Itulah yang kemudian disebut oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang menakjubkan keimanannya itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang yang semacam itu. Ya, yang dirindukan Nabi, yang disebut Rasul sebagai saudara-saudaranya. Luar biasa, ya. Tapi kalau kita cerna lebih jauh Bapak Ibu, apa yang disampaikan Nabi ini demikian tepat. Para sahabat dulu, kalau mereka bingung, mereka punya masalah, dengan mudah mereka lari kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Tapi Bapak Ibu ini rahmati Allah, kita yang hidup jauh dari Rasulullah, kita menerima ajar Rasulullah lewat Al-Quran, lewat Al-Hadis itu, disitulah kita kemudian mencoba mencerna, mencari jawaban-jawaban atas berbagai persoalan kehidupan kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata kunci di dalam dialog itu adalah cinta. Ya, cinta. Cinta terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yaitu Islam itu sendiri. Nah, cuman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perspektif keberagamaan ini, Imam Ali itu mengatakan sebenarnya di samping cinta itu ada berbagai motif yang menggerakkan kita melakukan sesuatu, termasuk di dalam kita beragama. Ya. Nah, seperti Bapak Ibu hari ini menghadiri majelis ini, itu tidak lepas dari berbagai motif yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Ya, macam-macam motifnya itu. Ya. Ada yang insya Allah Bapak Ibu di sini benar-benar karena menuntut ilmu, ya kan, menambah keimanan dan seterusnya. Tapi ada juga barangkali motif-motif yang beroperasi di luar itu. Ya. Di Kuwatul Islam itu dekat Masjid Condong Catur, itu waktu awal-awal saya khutbah ceramah di sana itu tidak banyak jamaahnya, ya, tidak banyak Bapak Ibu. Oleh jamaah, oleh takmir yang ada di sana dibuat terobosan. Terobosannya itu setelah sholat Jumat disediakan makan siang gratis. Ada lontong, ada nasi uduk dan seterusnya. Nah, tidak lama setelah terobosan itu dilakukan Bapak Ibu, tiba-tiba masjid itu membludak jamaahnya, terutama dari mahasiswa STIMIK Amikom gitu ya. Nah, kata pengurusnya sembari berseloroh, kayaknya ini yang membuat mereka sholat di sini kayaknya Pak Kiki gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang kita mengawali sesuatu ajakan itu dengan cara semacam itu, Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali kepada Imam Ali. Jadi kata Imam Ali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, ada orang yang beragama itu Bapak Ibu motifnya adalah rasa takut. Beliau menyebut orang yang beragama dengan rasa takut itu seperti keberagamaannya seorang budak. Jadi kalau kita lihat budak itu Bapak Ibu, yang namanya budak ya, kalau bahasa kita sekarang karena tidak ada budak ya, mungkin bahasa yang tepat untuk hari ini apa istilahnya itu? Buruh Bapak Ibu ya, buruh. Nah, orang kalau bekerja sebagai seorang buruh atau sebagai seorang budak itu, biasanya kita bekerja itu kan karena pengawasan ya. Kalau kerjanya benar, kita mendapatkan apresiasi, ya gaji dan hak-hak yang lain. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan itu, ya kita tidak mendapatkannya. Nah, kadang dalam kita bekerja itu Bapak Ibu, kalau ada pimpinan, sergapnya luar biasa. Kalau nggak ada pimpinan, langsung teriak merdeka. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu termasuk yang itu bukan kira-kira.
Jadi kalau bosnya pergi langsung teriak merdeka. Alhamdulillah ya, mandornya pergi. Kira-kira begitu. Kan begitu Pak Bu ya? Nah, ini yang terjadi kalau orang itu bekerja dengan pola semacam itu. Nah ternyata tidak hanya dalam bekerja, dalam beragama pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita seringkali berislam itu dengan motif rasa takut. Bukan berarti motif takut itu tidak diperlukan Bapak Ibu ya. Contoh, kadang kita berubah itu diawali oleh rasa takut dulu. Contoh kejadian kemarin, Vanessa Angel, betul Bu? Ngikutin beritanya Bu? Oh pasti. Rame, heboh di media sosial itu. Bukan foto-fotonya itu menurut saya kurang tepat juga itu Pak. Jadi foto mereka yang lagi kecelakaan, kondisi mengenaskan, di-share itu ya. Saran saya janganlah, kasihan Bapak Ibu ya. Sudah meninggal keadaan seperti itu, di-share itu menurut saya kok nggak pantas. Sama juga dengan ketika contohnya Pak, di media sosial itu ada orang nunjukin bapaknya sakit, nafasnya 1-2, infus di sana sini, sudah kurus, difoto, ditampilkan di media sosial, mohon doanya ya untuk bapak saya, sambil menunjukkan bapaknya yang mengenaskan. Ya foto jangan menunjukkan wajah bapaknya lagi sakit, menurut saya begitu gitu loh Pak ya. Ini lebih pantas. Jadi menurut saya kita tuh perlu kepatutan, adab dalam bermedia sosial. Nah kadang itu tidak dilakukan dalam kehidupan kita itu. Karena ingin mencari perhatian, ingin mendapatkan atensi, hal yang begitu kita tabrak-tabrak gitu ya Pak. Nah kita lihat itu, baru beli mobil apa itu, Pajero Sport ya, disetir oleh anak muda yang barangkali secara emosional belum stabil. Mobil demikian baru tiba-tiba nabrak, meninggal dunia suami istri. Alhamdulillah anaknya terselamatkan. Nah ini menimbulkan rasa takut kita juga. Kemarin ya ada seorang dekan di UGM kalau saya tidak salah ya, lagi mengurus visa mau ke Jakarta. Di perjalanan di Cipali kemudian beliau kecelakaan pula. Nah peristiwa-peristiwa semacam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menimbulkan semacam keguncangan di hati kita. Ya Allah, masih muda ya, tenar-tenarnya, karirnya meroketnya luar biasa, kok Allah ambil ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa takut itu membuat kita menjadi tergugah untuk memperbaiki, membenahi diri kita. Dan itu harus Bapak Ibu sekalian. Termasuk pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa takut terhadap berbagai amal kita. Jangan-jangan amal kita ini tidak diterima Allah. Ya teman. Karena kalau kita mau jujur, amal kita ini kualitasnya jelek Bapak Ibu. Coba kalau kita mau jujur nih, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang sholatnya ketika takbiratul ihram sampai dengan salam itu pikirannya fokus 100% Bapak Ibu? Siapa? Ada nggak kayak begitu Pak? Nggak ngelantur kanan kiri kira-kira begitu. Ada tidak Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Enggak. Kadang-kadang begitu takbiratul ihram, begitu yang lupa langsung ingat semua Pak. Ya utang-utangnya ingat, ya tagihan-tagihannya ingat, itu muncul semua begitu kita takbiratul ihram gitu. Ya. Begitu Allahu Akbar, hujan deras gitu. Hujan deras, jemuran di depan rumah Bapak Ibu sekalian ya. Saya pikir itu langsung ibu-ibu langsung dakdikduknya luar biasa itu ya. Nah itu yang terjadi. Puasa kita, kalau kita mau jujur, puasa kita itu sering kali yang kita dapatkan hanya lapar dan haus saja. Ya tak Pak? Ya kan? Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas, kata Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan haus saja, nggak lebih dari itu. Puasa ya puasa, tapi gosip jalan terus, kira-kira begitu. Lidah kita, apakah sering berzikir Bapak Ibu dirahmati Allah? Seringkali tidak demikian, ya kan? Apalagi sedekah kita sangat sedikit, ya. Coba lihat ketika dompet kita dikeluarkan begitu melihat ada celengan di depan itu, lebih sering keluar yang warna mana kira-kira? Warna merah atau warna coklat abu-abu itu kira-kira? Ya. Yang sering muncul ya coklat
coklat keabu-abuan itu Pak, yang 2000-an kira-kira begitu kan, ketimbang yang 100.000. Nah coba Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dengan ibadah yang semacam itu, sedekah yang sedikit, puasa yang gagal, sholat yang tidak tumaknina, tidak khusyuk itu kita persembahkan kepada Allah, pede banget kita itu, ya. Maka Bapak Ibu di situ timbul rasa takut, jangan-jangan Allah tidak menerima amal saya, ya. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup beragama itu kita butuh dua sayap. Sayap pertama itu bernama khauf, rasa takut. Sayap yang kedua itu bernama raja. Raja itu pengharapan. Ya. Karena kalau kita melihat dari sisi yang ketakutan itu, rasanya kita frustasi melihat amal kita, banyaknya dosa kita Bapak Ibu. Tapi di sisi lain ada raja, ada pengharapan. Ya. Pengharapan bahwa Allah itu menerima amal kita, pengharapan Allah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, Nabi memberikan syafaatnya kepada kita dan seterusnya. Nah, maka itu diperlukan dalam hidup kita beragama ini. Nah, tapi kembali kepada uraian saya di awal tadi itu, seringkali di antara kita itu mengawali proses memperbaiki diri itu dengan rasa takut tadi itu. Nah, cuman kalau takut ini terus ada di dalam diri kita, kadang-kadang Bapak Ibu bisa menimbulkan kefrustasian. Kalau kemudian kita lihat juga, ketika kita kemudian diberikan kenikmatan, diberikan hal-hal yang menyenangkan, kadang-kadang kita lupa, ya, iman kita ini demikian mudah berubah ketika kita mendapatkan kesenangan-kesenangan tadi. Makanya tadi ketika mengimami saya mengutip satu firman Allah, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sarru kana ya'usa, ya. Jadi manusia itu kalau diberikan kenikmatan dia lupa, sombong ya Pak ya. Kalau dia diberikan yang namanya cobaan, musibah, kesulitan, dia berputus asa. Itu sifat kita pada umumnya itu seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa takut itu adalah motif pertama yang biasanya kita alami ketika kita berislam, ketika beragama itu. Nah yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Imam Ali, ada orang yang beragama motifnya itu adalah karena kepentingan. Nah ini beliau padankan dengan ibadahnya saudagar atau pedagang. Ya. Nah, kalau pedagang itu kan dalam kesehariannya terbiasa dengan transaksi. Ya Pak ya, saya menjual ini, saya mendapatkan uang, kira-kira begitu ya. Nah kira-kira begitu pula orang yang beragama dengan motif yang kedua ini. Ketika dia kepada Allah itu dia bertransaksi. Dia ingin bahwa ibadah-ibadah yang dia kerjakan, yang dia lakukan, apakah sholatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya itu memenuhi hajatnya, memenuhi kepentingannya itu. Bukan berarti nggak boleh Bapak Ibu ya. Karena kita ini sebenarnya sangat banyak kebutuhannya kepada Allah. Betul ya Pak ya? Banyak sekali kebutuhan kita. Sangat banyak. Cuma Bapak Ibu ini rahmati Allah, orang ketika kemudian meletakkan dasar keberagamaannya itu semata-mata karena kepentingan, ya, karena hajatnya kepada Allah. Problemnya kadang dia berjumpa dengan sebuah kenyataan, pengharapan, doa atau hajatnya itu seringkali belum tentu sesuai dengan harapannya. Ya. Dia menginginkan kelapangan, justru diuji Allah dengan kesempitan. Ya. Ingin terus bersama dengan keluarga yang dia cintai, oleh Allah pasangan hidupnya diambil. Gitu. Ya. Saya kemarin dapat klien seorang pegawai bank, ya. Masih muda Pak, masih usia 30 tahun dan sangat terpukul suaminya, ya. Karena istrinya itu meninggal dunia karena COVID, Bapak Ibu sekalian. Anaknya dua, yang satu 4 tahun, yang satu meninggal pasca dilahirkan ibunya itu. Anak keduanya lahir hidup, tapi ibunya meninggal. Jadi kena COVID itu pada saat kondisi hamil itu, Pak. Ya, meninggal dunia. Sangat terpukul, sangat kehilangan. Ya, sering menangis dan seterusnya. Nah disitulah Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita tidak memahami keberimanan, keberagamaan dengan baik, ya,
Bisa jadi yang muncul adalah ekspresi kekecewaan, ya, marah-marah kepada Allah. Kita merasa sudah banyak beramal, sudah berbuat ini, berbuat itu, beribadah ini, beribadah seperti itu, tapi kok Allah melakukan seperti itu kepada kita. Ya. Jangan heran kan kita lihat itu Bapak Ibu, ketika orang itu kecewa, ada yang copot jilbab. Ya. Ada yang kemudian Bapak Ibu tidak lagi sholat. Ya, ngapain sholat? Uang Allah tidak memenuhi hajat saya kok. Ya kan? Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah beragamanya karena kepentingan. Karena kepentingan. Jadi maunya dia itu ya Allah itu seperti kehendak dia. Apa yang dia harapkan itu ya harus terpenuhi. Jadi ibarat kata kita itu memperlakukan Allah itu seperti lampu Aladin. Tahu ya Pak lampu Aladin itu ya? Gosok-gosok 3 kali keluar jin, ya. Lalu dia memenuhi 3 permintaan kita. Maunya kita kayak begitu gitu. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah dalam praktik kehidupan sosial kita lihat hal seperti ini banyak sekali terjadi. Bahkan boleh jadi kita pun seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita menggerutu marah kepada Allah karena kita merasa Allah tidak memenuhi apa yang kita inginkan kepadanya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini model kedua. 2 model keberagamaan ini, apakah karena rasa takut ataukah karena kepentingan, itu adalah model keberagamaan yang tidak dewasa. Mestinya seumur Bapak Ibu ini tidak boleh lagi seperti itu. Ya. Karena kalau 2 tadi itu Pak gaya anak-anak kita. Lihat anak-anak Bapak Ibu itu. Kalau dia masih SMA, SMP itu ya. Biasanya sholatnya atau ibadahnya karena menggugurkan kewajiban Pak. Betul ya Pak ya? Ya subuh dibangunkan susahnya minta ampun. Bangun! Entar gitu ya. Sudah mepet jam 5 belum bangun juga Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ini contoh-contoh orang yang beragama dengan motif semacam itu umumnya dikerjakan semata-mata sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu motif apa yang harus kita miliki, kita bangun kalau kita ingin beragama dengan dewasa? Kata Imam Ali, ya beragamalah, berislamlah, beribadahlah karena cinta. Inilah ibadahnya orang merdeka, Bapak Ibu. Ya, ibadahnya orang merdeka. Jadi dia beribadah kepada Allah bukan karena rasa takut, bukan semata-mata karena kepentingan, karena cintanya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman cinta ini kan perkara hati ya Pak ya. Kayak Bapak Ibu kalau mencintai itu kan adalah ungkapan, adalah kondisi emosi di dalam hati kita, ya. Tetapi perilaku-perilaku kita itulah yang menunjukkan apakah kita itu benar-benar mencintai Allah ataukah tidak. Kalau perilaku kita tidak menunjukkan itu semuanya, ya kita mengatakan cintamu palsu. Ya Pak ya. Bapak sering tuh sama istri ngasih begini sama istrinya. Apa Pak ini artinya? Lambang ini? Nah, kalau anak muda sekarang namanya sarangyo Pak Bu ya. Nah, jadi tangan telunjuk sama jempolnya dirapatkan gini Bu. Nah, gini bukan gini. Nah, tangannya gini. Ya, itu aku cinta padamu. Nah, biasanya istri kita balas Pak, gini juga mestinya ya. Tapi seringnya gini Pak Bu. Nah, ini lain ini artinya Pak. Ini apa artinya Bapak Ibu? Fulus ya, duit, kira-kira begitu. Ya. Nah, cinta itu harus ada dalam perilaku kita. Nah, Nabi memberikan petunjuk kepada kita apa tanda-tanda cinta sejati itu. Ya, ini hanya 3, tapi sebenarnya ekspresinya banyak ya. Tapi ini yang paling penting menurut saya memang kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, "Sidqum mahabbati fi salasi hisab." Tanda cinta sejati itu Bapak Ibu ada 3. Kalau tanda ini ada di dalam perilaku keberagamaan kita, insya Allah kita disebut benar-benar mencintai Allah. Ya. Yang pertama Bapak Ibu kata Rasulullah, "Ayyakhtara kalama habibi ala kalami ghairi." Orang yang mencintai itu Bapak Ibu akan berbicara, berdialog, berkomunikasi dengan yang dia cintai, bukan berdialog, berkomunikasi dengan yang tidak dia cintai.
Betul nggak Pak? Ya kan? Kalau kita mencintai istri kita, ibu-ibu mencintai suaminya, maka yang pertama kali ketika kita punya masalah, kita punya problem, kita punya berbagai kesulitan itu, kemana kita lari? Ya kepada pasangan kita. Kita Pak Bu ya, kita lari kepada pasangan kita. Nah problemnya muncul karena ketika ada masalah itu Bapak Ibu, kita bukan lari kepada istri kita, tapi ke istri orang gitu loh Pak. Ya, atau kepada ya yang tidak tepat lah, sekretarisnya kira-kira begitu. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang tidak tepat itu akhirnya masalahnya tidak terselesaikan dengan baik. Ya. Kan pasangan itu adalah tempat kita berbagi, menciptakan berbagai keluh kesah kita. Istri saya itu paham betul kalau saya lagi punya masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya itu orangnya ekspresif, kelihatan. Ya. Dompet tebal kelihatan wajahnya, dompet tipis apalagi Bapak Ibu. Kelihatan banget wajah saya ya. Nah, makanya kalau mau jadi politisi katanya jangan ekspresif Pak, nanti kebaca katanya begitu. Nah, contoh par excellent politisi bagus itu yang hebat menyembunyikan perasaan itu namanya Akbar Tanjung katanya. Wajahnya datar aja gitu Pak ya. Ya dikritik ya gitu, disanjungnya gitu ya. Itu Pak Akbar Tanjung itu katanya pintar sekali menyembunyikan perasaannya. Jadi kalau saya nggak cocok jadi politisi. Ya, memang cocoknya jadi penceramah saja lah Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi tidak ada orang yang luput dari berbagai masalah, ya kan? Kita akan memilih berbicara dengan pasangan kita itu. Nah, begitu pula Bapak Ibu ketika kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita akan berdialog, berbicara dengan Allah. Lewat apa? Kita mengimplementasikannya. Yang pertama Bapak Ibu, tentu saja kita berdialog kepada Allah tersebut dengan mentafakuri, merenungi, memahami bagaimana pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi pandanglah yang namanya Al-Quran itu seperti surat cintanya Allah untuk kita. Bapak pernah nggak nerima surat cinta? Atau saya ngirim surat cinta tapi ditolak Pak kira-kira? Nah, saya dulu alhamdulillah Bu dikirimi dulu ya, bukan mengirimkan. Ya. Jadi saya ditembak duluan Bapak Ibu sekalian. Coba waktu ibu dulu atau bapak dulu menerima surat cinta dari cinta monyetnya, senang nggak kira-kira? Senang. Dulu saya semprot-semprot pakai parfum Bu ya, saya simpan di bawah kasur gitu ya, saya baca lagi. Itulah rasanya begitu mencintai itu begitu indah Pak. Jadi rugi kalau bapak ibu nggak ngalami kayak begitu gitu, nggak ngalami deg-degan ya, nggak ngalami itu rugi banget Pak. Rugi banget. Dulu zaman saya itu Bapak Ibu, mungkin Bapak juga pasti mengalami, kita tuh sering mengirimi orang yang kita suka itu lewat apa? Kiriman lewat radio Pak. Ya, lewat radio kita kirimi untuk sambungan spesial di sana. Ini lagu dari Dewa 19 untuk kamu seorang gitu ya. Pernah ngalami nggak Pak? Wah kalau enggak berarti Bapak Ibu ini masa kecilnya nggak bahagia. Ya. Saya ngalami Pak, saya ngalami. Ya, ngalami masa-masa seperti itu. Nah seperti itu pula ketika Bapak Ibu mencintai Allah. Jadi Al-Quran itu tidak hanya kita pajangkan ya, tapi kita jadikan semacam pesan cinta, surat cinta Allah untuk kita. Ya, kita baca Al-Quran, kita simak ya, kita mencoba menelaahnya dengan baik ya. Apa yang Allah sampaikan di situ kita coba sampaikan, karena itu bukan untuk Rasul saja, tapi itu adalah pesan yang Allah sampaikan untuk kita, maknai secara personal. Ya Pak ya. Maka ke depan barangkali kita perlu berubah orientasi Kalau Ramadan itu kita kan biasanya tadarus ya Pak Ibu ya, tadarus Al-Qur'an. Nah, kadang-kadang kita itu orientasinya banyak-banyakan gitu loh. Sudah khatam berapa kali gitu ya. Tapi kita rubah barangkali lebih pada bagaimana kita belajar memahaminya, mencernanya dengan baik dan mengamalkannya tentu saja Bapak Ibu. Itu rasanya akan lebih bermakna ketimbang kita sekadar cepat-cepatan bacanya sementara kita nggak paham apa isinya gitu. Ya kan? Karena yang namanya pesan itu harus dipahami. Kalau nggak paham, ya tidak merubah kita dong. Nah yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah, di mana kita berdialog kepada Allah itu? Yang kedua ya tentu saja lewat doa kita.
Doa itu adalah medium kita untuk merasakan dialog berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat doa itu kan berjenjang, ya. Ada doa yang kadang kita lihat isinya itu hanya lebih banyak permintaan kita, minta ini, minta itu. Ada kan doa kan begitu kan? Tapi ada doa yang nuansanya sangat berbeda, Pak. Lihat itu. Ada doa dari Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat arti doa itu. Ya Tuhan kami sudah zalim terhadap diri kami. Ya. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi diawali pengakuan dulu, ya, ibarat rayuan doa itu, Pak. Ada doa lain dalam Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau pencipta kami. Jadi doa itu diawali dengan rayuan, sanjungan, pujian, ya kan? Jadi sangat halus, redaksinya disusun sedemikian rupa. Nah, ini kemudian membuat kita bisa bercermin bahwa memang di dalam teks-teks keberagaman sekalipun, di dalam doa misalnya Bapak Ibu, di situ kita lihat ada nuansa yang sangat berbeda. Nah, orang-orang yang mencintai Allah akan memilih doa-doa semacam itu karena dia sadar betul sesungguhnya Allah itu tahu kebutuhan kita, ngerti Bapak Ibu. Cuman kita kan maunya cepet-cepetan diwujudkan, ya kan? Seperti keinginan kita, padahal belum tentu seperti itu yang baik untuk kita, gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran dan doa itu adalah medium kita untuk berdialog, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau habis sholat ya jangan buru-buru ngacir gitu loh Pak, ya. Habis sholat ya istighfar dulu, ya baca zikir dulu, wirid dulu, ya kan, doa dulu, doa. Kita sempurnakan dengan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Itu wujud cinta kita itu seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah, apa tanda cinta kata Rasulullah? Wa yahtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi, kata Rasulullah. Orang yang mencintai itu akan memilih berkumpul bersama dengan yang dia cintai, bukan berkumpul bersama dengan yang tidak dia cintai. Betul nggak Pak? Ya betul. Kalau bapak ini mencintai istrinya, pulang dari luar kota, pulang dari kantor, balik kemana Bapak Ibu? Ke rumah. Ibu-ibu bekerja di luar sana, ada urusan di luar sana. Begitu selesai urusannya, kemana kita balik? Ke rumah. Tapi ada orang yang lebih betah nggak balik ke rumah Pak. Nongkrong dulu di kafe, kumpul dengan teman-teman komunitasnya dulu, ya kan? Bahkan banyak juga Pak yang lebih nyaman ada di pos kamling ketimbang di rumah, itu ada. Waktu saya di Warung Boto tuh saya melihat fenomena begitu Pak. Jadi saya juga heran, ini kok Bapak tiap hari ya pos kamlingnya? Tiap hari betul Pak ya. Ya ada, menurut saya kok ini kayak aktivis pos kamling gitu ya. Padahal bukan jadwal, tapi begitu menikmati luar. Mungkin karena dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di situ ya Pak ya. Tapi dalam benak saya ini hal yang tidak lumrah gitu ya. Lumrahnya kita itu ketika kita ada hal-hal yang kemudian selesai di luar, ya kita kembali ke rumah kita. Di situ kita bisa berkumpul, bercengkrama, berbagi cerita dengan keluarga kita. Ya. Itu kesenangan yang luar biasa, ya Pak, ya, luar biasa. Walaupun tentu saja kadang di rumah itu keadaannya tidak seperti yang kita harapkan. Sekarang rumah saya itu ada 3 anak kecil, SD kelas 1, TK 0 besar sama anak 2 tahun Pak. Bisa bayangin. Saya baru rapikan 20 menit berantakan terus. Tiap hari itu isinya berantem Pak. Ada aja topiknya itu, rebutan sabun, nonton TV gitu loh ya. Ramai heboh, kadang-kadang aduh ya. Istri saya sama saya itu udah habis pikir berantem aja gitu ya. Tapi kalau kita renungkan Pak, itulah yang sebenarnya sangat menyenangkan gitu ya. Usia begitu yang ramai rumah kita itu.
Kalau bapak-bapak sekarang anaknya sudah gede-gede, sudah nikah, sudah sepi rumah itu, Pak. Iya kan? Sunyi gitu ya, sepi. Nah, seperti itulah orang yang mencintai, Pak. Bagaimanapun keadaan rumahnya, dia akan kembali ke rumahnya. Nah, begitu pula Bapak Ibu kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita kepingin berkumpul bersama dengan Allah. Ya. Kalau berkumpul yang betul-betul berkumpul, ya besok kita meninggal dunia, Pak. Itu kita bertemu dengan Allah itu. Makanya Rumi mengatakan kita itu sebenarnya seperti seruling katanya, yang merindukan ingin kembali ke rumpun bambunya, kata Rumi. Ya. Nah, cuma kita kan masih di dunia ini, Pak. Kita kepingin bertemu dengan Allah. Di mana atau seperti apa cara kita bertemu dengan Allah? Tentu saja yang pertama Bapak Ibu, kita punya sarana yang namanya sholat. Ya, sholat itu adalah momentum mi'raj kita kepada Allah, bertemu dengan Allah. Ya. Makanya jangan protes kalau imamnya kepanjangan gitu loh, Pak ya. Nah, ini imamnya kepanjangan diri, kalaupun langsung ada kode-kode di belakang gitu ya. Acing gitu ya. Ada batuk-batuk gitu ya. Itu kalau imam yang sensitif ngerti itu, Pak. Itu isyarat bacaannya kepanjangan itu, Pak. Iya. Nah, imam juga jangan panjang-panjang banget lah, Pak ya, potong-potong gitu loh ya, potong-potong. Dan kita cari yang suaranya enak. Kan ada Pak ya. Coba kalau Bapak melihat dengar suaranya Syekh Mishari itu ya, panjang pun rasanya enak kita mendengarnya ya, bacaannya itu, Pak. Nah, ya. Sholat kita mengatakan Allahu Akbar, ya fisik kita di sini, Pak, di as-salam, tapi roh kita sebenarnya sedang mi'raj, berjumpa liqa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nikmati betul, Pak. Maka kalau bapak-bapak orang yang mencintai Allah itu, ya di nanti-nanti itu suara apa, Pak? Suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kangen bergegas datang ke masjid. Ya Allah, aku ingin kembali bertemu denganmu, ya Allah. Ya, bukan ada suara Allahu Akbar, berisik. Itu namanya orang yang nggak punya rasa cinta. Ya, kan ada tuh Pak ya, orang yang gelisah ketika di rumahnya didengar suara azan. Lah celakanya rumahnya bertetangga dengan masjid. Nah, kadang yang punya masjid juga nggak lihat-lihat ya. Jam 10 malam toa masih teras gitu loh, Pak. Ya jam 10 malam ya dimatikan. Kalaupun mau tetap ngaji ya suaranya di dalam, jangan di luar. Orang bisa istirahat. Kadang-kadang juga, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita tuh perlu peka sebenarnya ya. Peka. Makanya yang saya katakan kita tuh harus peka dalam hal apa? Ya lawan peka ya pekok tadi. Ya tabrak-tabrak aja. Terserah luweh gitu loh ya. Itu namanya orang yang pekok itu begitu. Nah, jadi sholat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu ini rahmati Allah, momentum perjumpaan kita bertemu dengan Allah itu lewat apa Bapak Ibu? Yang kedua itu ketika kita bisa bersama berkumpul membahagiakan orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang dalam kelaparan. Di situ kita sebenarnya sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita, Pak. Tuh. Ini cerita terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi suatu hari Bapak Ibu, beliau ini diminta oleh kaumnya, ya Musa, engkau senantiasa mendakwahkan ajaranmu kepada kami. Tolonglah minta kepada Allah agar dia datang menjumpai kami. Kami ingin bertemu, berjumpa dengan Allah. Nah, maka Bapak Ibu menerima permintaan itu, Nabi Musa menyanggupinya. Baik, saya akan sampaikan kepada Allah, kalian ingin bertemu dengan Allah. Maka Bapak Ibu, Nabi Musa bermunajat di atas bukit, dia memohon kepada Allah agar Allah datang kepada kaumnya. Dan apa kata Allah Bapak Ibu? Diamini. Ya Musa, sampaikan pada umatmu, kaummu, aku akan datang kepada mereka. Maka Bapak Ibu, bahagia Nabi Musa, ya. Beliau sampaikan kepada pada umatnya, pada kaumnya itu, Allah akan datang kepada kita. Nah, layaknya orang yang menerima tamu, kira-kira apa Bapak Ibu kita lakukan itu? Kita melakukan persiapan, ya tenda dibangun, makanan dimasak, minuman disediakan. Kira-kira begitu Pak ya? Pada hari ditentukan mereka sudah siap semuanya, pakai baju yang bagus.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Detik demi detik berjalan, menit demi menit berjalan, jam demi jam berjalan. Yang dinanti nggak juga kunjung muncul, Pak. Tiba-tiba Bapak Ibu ada seorang yang kelaparan, yang miskin datang kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, saya minta sedikit makanan. Saya belum makan hari ini, saya kelaparan. Bagikanlah sedikit makanan itu untuk saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kaum Nabi Musa ini menghardiknya, mengusirnya. Ya. Tidak, hidangan ini untuk Allah, bukan untuk orang yang rendah seperti kamu. Maka Bapak Ibu pergilah orang tersebut dari hadapan kaumnya Nabi Musa AS. Sampai akhirnya Bapak ini rahmat Allah, sampai sore, sampai malam, Allah ternyata nggak kunjung datang. Ya. Nah besok Nabi Musa, bahasa kita tuh curhat, ngadu sama Allah. Ya Allah, umatku sudah menyiapkan demikian rupa penyambutan kepadamu, kenapa engkau tidak datang kepada kami? Apa Bapak Ibu kata Allah? Firman Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku sudah datang kepada kalian dalam bentuk, dalam wujud seseorang yang kelaparan, kehausan, yang miskin, yang datang meminta sedikit makanan kepada kaummu, tapi kaummu menolaknya, menghardiknya sedemikian. Sesungguhnya aku bersama dengan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang dalam kesusahan semacam itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita melihat pada dialog cerita ini, kalau kita kepingin dekat kepada Allah, bertemu dengan Allah, ya kumpul dengan orang-orang yang susah, orang yang kelaparan, orang yang perutnya itu harus menahan, mengganjal perutnya demikian rupa karena tidak bisa makan. Di situ Bapak Ibu kita bertemu dengan Allah. Jadi tidak usah jauh-jauh, ya. Kalau mau bertemu dengan Allah di samping di masjid, Pak, ke panti asuhan, ke panti jumbo, ya, ke tempat orang-orang yang di situ mereka membutuhkan bantuan-bantuan kita. Di situ Allah hadir bersama mereka, Bapak Ibu. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi ini yang kedua, kalau kita mencintai Allah, kita ingin berkumpul dengan Allah, kita berjumpa dengan Allah, bersama dengan Allah, bukan bersama dengan selain Allah. Nah yang terakhir Bapak Ibu, kata Rasulullah, apa tanda cinta yang ketiga? Wa yakhtara mujalasata wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Orang yang mencintai akan berusaha menyenangkan yang dicintainya, bukan menyenangkan yang tidak dia cintai. Nah, jadi kalau bapak-bapak mencintai ibu, apa yang ibu-ibu senang ya bapak ibu, bapak-bapak penuhi. Ya, istri saya mengatakan mak-mak zaman now itu butuh 3 care katanya. Suami care, dompet care, skin care katanya bapak ibu ya. Nah itu versi istri saya gitu loh Pak. Saya nggak tahu ibu-ibu di sini kayak begitu atau enggak gitu, kira-kira begitu. Ya ada apa-apa Pak ya, ajak aja ke skincare nggak apa-apa. Minta ke mall oke. Yang penting pegang tangannya kuat-kuat Pak, ya. Dan ajak jalan cepet-cepet Pak. Insya Allah dompetnya aman itu Pak ya. Yang penting penuhi dulu Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu juga tuh, apa yang senang suami penuhi, ya penuhi. Ya apa aja Bapak ya. Dia senang makan, dia kepengen ini kita lakukan, kita penuhi. Jadi coba belajarlah untuk berkhidmat ya. Nah berkhidmat itu kepada Allah, belajar diawali dari mana Bapak ini rahmati Allah? Dengan cara belajar berkhidmat kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dengan suami, dengan anak-anak. Kita mencoba menyenangkan mereka. Nah begitu pula dengan Allah, kita senangkan apa yang Allah sukai. Dan banyak sekali kan Pak ya, terlalu banyak perbuatan-perbuatan amal-amal yang Allah sukai itu. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya ngaji, tidak hanya haji dan umroh. Allah suka dengan orang-orang yang baik dengan tetangganya, yang bibirnya senantiasa tersenyum. Ini kadang-kadang saya lihat itu ada orang tampilannya Islami, ya bajunya Islami, tapi susah sekali senyum. Ya, ada orang yang menghafal Al-Quran katanya berjus-jus, tapi ngomongnya ketus sekali Bapak Ibu. Judes itu Pak, ketus ngomongnya, jadi tajam sekali. Jadi saya bingung gitu ya, apa makna keberagaman yang dia lakukan itu. Padahal justru disitulah wujud sejati kedewasaan kita di dalam beragama itu, dalam perilaku kita sehari-hari. Nah kalau 3 hal ini Bapak Ibu kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah. Nah maka Bapak Ibu, terakhir ada doa ya. Doa ini
adalah doa yang isinya adalah kita mengharapkan kecintaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Singkat doanya Pak. Bapak Ibu lihat di hadisnya Imam At-Tirmizi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbika. Apa Pak? Belum, kita praktekkan ya. Ya, sama-sama. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbika. Yuk kita ulangi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbika. Amali yuqarribu ila hubbika. Nah, itu doa Pak. Bagus sekali artinya. Ya Allah, anugerahilah aku kecintaan kepadamu dan kecintaan dari orang-orang yang mencintai, dan kecintaan pada amalan-amalan yang mendekatkanku kepada kecintaan. Kan bagus kan artinya? Nah, coba Pak ya. Alhamdulillah saya sudah mengamalkannya. Ba'da sholat saya senantiasa membaca doa itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amalkan itu, tertanam cinta di hati Bapak Ibu kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan kalau Allah sudah cinta Pak, aduh ya luar biasa ya. Kita akan dalam situasi demikian membahagiakan. Nah demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu syuruk kayaknya ya, jam 5 lebih 10:12. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah karena kelemahan saya selaku manusia. Untuk itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, dan kepada Allah saya banyak beristighfar. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Diki Wijaya dengan tema bersilat dengan cinta. Insya Allah nanti doa yang tadi diajarkan Ustaz Diki nanti kita share di grup salam di waktunya sudah jam 5.14 nih. Segera kita akan masuk ke untuk sholat subuh. Sebelum diakhiri perolehan infak untuk dana sosial, infak yang khusus untuk Ahad pagi ini kita nanti berikan kepada kaum bapak di sekitar kita salam yang biasa kita berikan setiap bulan sekali, yang dikoordinir oleh Pak Usman, yang biasanya sampai sekitar 1,5 juta per bulannya. Ibu nanti kalau Bapak Ibu ingin berinfak kepada kaum bapak di Bapak Salam, monggo pada saat minggu pagi ini kita bawa sedekahnya untuk bisa disampaikan kepada anak tua. Mari kita akhiri pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolelannya 144.000